Sahabat, Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan melalui karya nyata di atas kayu salib. Dan kemenangan ini sudah Tuhan berikan bagi kita yang percaya. Namun hidup dalam jalan kemenangan ini harus ditopang juga dengan sikap hati dan kehidupan yang berkenan kepada Allah, yaitu dengan melakukan apa yang tidak bercela, lurus, dan benar. Semakin hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka secara otomatis akan ada kesadaran bahwa seluruh aspek dalam kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, tadi kita sudah saksikan ya video pembuka ya, bagaimana anugerah Tuhan berikan kepada kita kemenangan itu ya. Amin. Jadi kita harus jaga untuk hidup dalam kemenangan itu ya. Hari ini tema kita adalah hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini benar-benar menjadi berkat buat kita semuanya. Bapa, kami bersyukur Kau sudah mengingatkan kami betapa anugerah-Mu luar biasa bagi kami, sehingga kami beroleh kemenangan itu dan kami boleh hidup dari kemenangan. Biarlah hari ini kami membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu yang akan menjadi jawaban dan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Korintus 15 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation. 1 Korintus 15 ayat 57, demikian firman Tuhan. Tetapi kami bersyukur kepada Allah karena memberikan kemenangan kepada kami sebagai para penakluk melalui Tuhan kita Yesus yang diurapi. Wah, luar biasa ya, Tuhan sudah memberikan kemenangan melalui Yesus yang diurapi ya. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bersyukur karena di dalam Kristus kita bukan saja sudah menjadi ciptaan yang baru, tetapi kita juga bersyukur karena di dalam Kristus kita sudah menerima kasih karunia dari Allah bahwa Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita sebagai para penakluk melalui Tuhan kita, Yesus yang diurapi. Sebab di atas kayu salib, Yesus sudah menanggung dan menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita dengan berkata, sudah selesai, it is finished. Jadi melalui salib Kristus dan kebangkitan Kristus, maka Yesus sudah mengalahkan iblis, maut, dosa, dan sudah menjadikan kita sebagai para pemenang yang gemilang yang memiliki pengharapan melampaui kubur ya. Luar biasa ya. Kita sudah menjadi pemenang itu ya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur bahwa di dalam Kristus identitas kita adalah pemenang. Amin. Sehingga kita hidup sesuai dengan identitas kita ini, yaitu hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Jadi sebagai pemenang, maka ketika kita berdoa pun, kita berdoa juga dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Sebagai pemenang, maka cara kita berpikir, melihat dan berespon dalam menghadapi masalah, kita harus berpikir, melihat dan berespon sesuai dengan apa kata Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan sesuai dengan kebenaran Tuhan, yaitu kita berpikir, melihat, dan berespon dalam segala sesuatu dari kemenangan. Amin. Wah, dari kemenangan. Dari kemenangan. Amin. Sebab Yesus sudah memberikan kemenangan atas segala sesuatu di atas kayu salib kepada kita. Sebagai para penakluk atas segala sesuatu melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang diurapi. Jadi sebagai orang yang beriman, kita harus percaya, kita mengerti dan menyadari bahwa posisi kita di dalam Yesus
sudah menang dari segala sesuatu. Amin. Bayangkan betapa dahsyatnya identitas, posisi, dan status kita di dalam Kristus, bahwa kita sudah menang atas segala sesuatu. Iya. Dan kita adalah penakluk atas segala sesuatu. Oleh karena itu kita harus terus membangun dan memiliki cara berpikir, mental, dan respon sebagai pemenang dan penakluk segala sesuatu. Ya, benar. Kita harus membangun itu, menjaga itu ya, mental pemenang itu ya. Ya, yaitu dengan kita menyelaraskan hati, pikiran, perasaan, bahkan keinginan kita supaya sesuai dan selaras dengan firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, sehingga yang memenuhi dan yang mengendalikan hati, bahkan pikiran, perasaan, dan keinginan kita bukan lagi kebenaran kita dan kehendak kita, tetapi kebenaran Tuhan dan kehendak Tuhan. Sebab kebenaran kita dan kehendak kita itu sangat terbatas. Ya, tetapi kebenaran Tuhan dan kehendak Tuhan itu tidak terbatas. ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi baik. Ya. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, Amin. bahkan yang mati dibangkitkan. Amin. Dan sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius 19 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Amin. Jadi supaya kita dapat hidup dari kemenangan, maka cara kita melihat, berpikir, dan berespon dalam menghadapi segala sesuatu harus selaras dengan Tuhan. Yaitu percaya, mengerti, dan menyadari bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Amin ya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, Itu mungkin bagi Tuhan. Tuhan. Nah, Ya. melalui renungan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam Kristus, identitas kita adalah pemenang. Karena Yesus sedang memberikan kemenangan itu kepada kita. Dan sebagai pemenang, maka kita harus dapat melihat, berpikir, dan berespon atas segala sesuatu yang kita hadapi dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Sehingga kita dapat hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Jadi sahabat yang baik, saat ini ingat ya bahwa kita adalah pemenang. Amin. Dan sahabat yang baik, saat ini jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, kita akan bacakan renungan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita buka Alkitab kita akan baca sama-sama dari Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa lebih dari semuanya itu artinya lebih dari semua masalah, kesulitan, dan tantangan apapun yang kita hadapi, kita harus percaya, mengerti, dan menyadari bahwa di dalam Kristus, identitas, status, dan posisi kita adalah lebih dari pemenang. Kita menjadi lebih dari pemenang karena bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan usaha kita, kemampuan kita, atau kehebatan kita, tetapi karena Yesus yang telah mengasihi kita, telah menanggung semua dosa, kutuk, dan kelemahan kita, dan oleh anugerahnya telah memberikan kemenangan yang sempurna itu kepada kita. Sehingga oleh kebangkitan dan kemenangan Yesus di kayu salib, kita semua yang ada di dalam Yesus dapat hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Dan kita berdoa dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Sebab di dalam Kristus, identitas kita adalah lebih dari pemenang. Tuhan memberkati. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM masuk ya. Salah satunya kita akan baca dari Johnson Alexander.
Malam pemirsa Terang Kasih, selamat malam Johnson ya. Malam. Ya, akhir-akhir ini entah kenapa saya diterpa masalah bertubi-tubi, baik di pekerjaan maupun di rumah. Sampai kayaknya berpikir, ini Tuhan kenapa sih sama saya? Saya berdosa banget sampai harus terus dikasih masalah. Orang-orang kayaknya hidupnya happy-happy aja. Saking keselnya, saya pernah berdoa, semoga mereka merasakan apa yang saya rasakan. Kira-kira kenapa sih Pak Agus dan Bu Mala, Tuhan Yesus kasih ujian ke saya? Mohon petunjuknya. Nah, Johnson ya, kita tidak bisa mengukur atau membandingkan hidup kita dengan orang lain ya. Karena setiap hidup kita ini pribadi dengan Tuhan. Nah, mengenai apa? Situasi yang dihadapi Johnson sepertinya kok ada masalah seperti itu ya. Nah, hari ini Tuhan lagi mengingatkan kita semuanya bahwa setiap kita ini sedang dibawa untuk berjalan dari kemenangan itu. Iya. Ya. Dan menaklukkan. Iya. Iya. Karena dari awal Tuhan sudah mengatakan kepada kita ini pemenang, kita ini penakluk. Jadi setiap kita pasti ada masalah dan kita nggak bisa mengukur masalah itu. Yang ini kok lebih berat, saya lebih ringan, atau ini lebih ringan, lebih berat. Yang penting adalah respon, ya. Sekali lagi Johnson, yang penting adalah respon. Sebab respon menentukan kemenangan kita. Ketika kita menghadapi masalah, respon kita negatif, maka kita tidak punya kekuatan dan iman untuk bisa melalui masalah itu, ya. Silakan dari kamu, sayang. Dan tadi dikatakan Johnson berkata, ini dosaku, apa mungkin aku berdosa banget sampai harus terus dikasih masalah gitu ya. Wow, seringkali kita memang begitu ya. Kalau kita ada masalah kita lalu berpikir, waduh mungkin aku berdosa banget lakukan apa A, B, C sehingga akhirnya datang masalah terus. Tapi kita harus tahu bahwa tadi dikatakan kita adalah pemenang. Yesus sudah menyelesaikan segalanya di kayu salib. Dan Yesus sudah mengampuni segala dosa kita dan kita diberi hak menjadi anak-anak Allah ya. Berarti kalau kita anak, pasti kita disayang oleh Bapa kita. Amin. Jadi kalau ada masalah atau sebagainya yang kita alami, mari nggak kita berpikir bahwa Bapa itu sayang dengan aku, Bapa ingin aku melatih diriku untuk menaklukkan masalah-masalah yang ada padaku. Dengan apa? Dengan aku berespon benar, berespon sesuai dengan apa kata Tuhan. Jadi hari ini Johnson, coba lihat dirimu sebagai anak yang dikasih oleh Bapa. Identitas kita adalah anak. Dan sebagai seorang Bapak tuh nggak hanya hukum terus anaknya gitu. Tapi Bapak justru ingin mengangkat anaknya maju gitu ya, dan menang atas segala sesuatunya. Jadi Johnson jangan berkecil hati. Karena mungkin juga kita melihat orang lain kayaknya lebih happy ya. Belum tentu. Mungkin mereka melihat Johnson juga happy gitu loh. Nggak ada masalah gitu ya. Jadi hari ini mari datang kepada Bapa di surga, bersyukur bahwa Engkau adalah anak yang dikasihinya. Dan Bapa bukan merupakan Bapa yang suka marah-marah dan suka menghukum gitu ya. Bukan, tapi Bapa yang selalu mengasihi dan ingin kita menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Nah, mungkin juga ada sahabat yang baik merasa seperti Johnson mengalami, aduh kok sepertinya mengalami masalah seperti itu. Nah, pertama adalah sadari identitas kita. Dan kita harus berdoa dan membangun hidup kita sesuai dengan identitas kita. Kalau kita adalah pemenang, kita tidak fokus kepada masalahnya, tetapi kita fokus kepada Tuhan yang lebih besar daripada masalah itu. Jadi hari ini Johnson bangkit ya, katakan aku adalah pemenang ya. Dan kemudian kita berdoa dan berkata, Tuhan aku bersyukur Kau telah berikan kemenangan ini. Dan hari ini juga semua masalah ditaklukkan dalam nama Yesus ya. Amin. Yuk kita berdoa ya buat Johnson dan juga sahabat yang baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk pribadi Johnson yang luar biasa ini. Biarlah hari ini imannya dibangkitkan dan kebenaran Tuhan disingkapkan kepada Johnson bahwa Johnson adalah pemenang. Dan identitas Johnson adalah orang yang sudah diberi kemenangan dalam Kristus. Saya berkata kepada Johnson hari ini bangkit. Biarlah hari ini semua masa yang dihadapi dengan iman, dengan kemenangan dalam Kristus. Dan kayak berdoa juga untuk sahabat yang baik dalam pergumulan yang seperti Johnson. Yang berkata hari ini Kau adalah pemenang. Dan biarlah hari ini firman ini terjadi bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan ini kepada kami yang berharap dan percaya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Ya. Ini ada lagi dari Vidya Rampengan Ya. ya. Demikian Vidya berkata, malam Pak Agus dan Bu Mala. Selamat Selamat malam juga Vidya. Vidya. Ya. Saya sedang bingung. Saya sedang ada di posisi yang saya tahu ini salah. Jadi ada teman kantor saya, dia sudah punya istri. Awalnya kita memang sebatas teman kantor. Tapi perhatian kecil yang dia buat bikin saya nyaman. Saya tahu memang ke semua wanita dia sangat baik. Tapi apakah saya yang memang terlalu bawa perasaan? Pernah suatu hari dia ada masalah dan sempat nangis. Saya refleks langsung memeluknya untuk menenangkannya. Dia tidak menolak, tapi ini membuat perasaan saya jadi nggak karuan. Sejauh ini hubungan kami masih batas pertemanan. Baiknya sikap saya harus gimana ya Pak Agus dan Bu? Rasanya susah untuk lepas dari perasaan ini. Terima kasih. Wow, Vidya, terima kasih buat kejujuran untuk ya. kejujuran, Luar biasa, keterbukaannya kepada kami ya. Tadi ini Vidya katakan bahwa dia tahu bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan terhadap teman kantornya yang sudah beristri ini salah gitu ya. Dan saya percaya itu Roh Kudus yang menaruh di dalam menjaga Vidya, luar biasa ya. Itu hati nurani namanya. Ya, hati nuraninya itu berbicara. Benar Vidya, itu adalah kebenaran ya. Karena apa? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang sudah dikasih oleh Tuhan. Dan tentunya Tuhan mau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau seandainya kita menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah punya istri, berarti kita tidak hidup di dalam kasih. Artinya kita kan menyakiti istrinya begitu ya. Dan tentunya hari ini kita harus tahu bahwa kita adalah pemenang. Apapun perasaan kita, kita taruh pikiran kita seperti apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan bahwa ini adalah hal yang sangat-sangat bahaya, sangat-sangat tidak benar, diingatkan oleh Roh Kudus, katakan pada dirimu, aku ini pemenang. Jadi engkau tidak dikalahkan oleh perasaanmu. Dan tidak mengizinkan perasaan menguasai kita ya. Karena Vidya, engkau adalah pemenang di dalam Kristus. Dan Kristus ingin memberikan kepadamu yang sangat-sangat luar biasa baiknya di depan. Ada pasangan yang akan lebih baik. Lebih baik. Jadi hari ini kami melihat Tuhan tuh begitu sayang kepada Vidya. Di mana Vidya terus dijagai oleh Roh Kudus, hati nurani tetap sadar bahwa ini tidak benar gitu ya. Jadi saya percaya bahwa Vidya, karena engkau adalah pemenang, engkau sanggup, engkau dimampukan. Ketika engkau memutuskan untuk menjadi pemenang, hidup benar di dalam Tuhan, maka ada kuasa kasih karunia Tuhan yang memampukan Vidya untuk tidak memiliki perasaan yang seperti tadi itu ya. Karena tadi kan Vidya bilang rasanya susah, tapi di dalam Tuhan karena kita pemenang, maka kemampuan dari Tuhan akan terjadi bahwa dalam hidupnya. semua tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yang penting adalah keputusan kita. Kita mau hidup benar, kita tidak mau menyimpang, dan kita mau hidup kita ada di dalam kasih. Amin ya Vidya, Tuhan memberkatimu. Dan juga mungkin ada sahabat yang lain yang memiliki persoalan yang mirip-mirip dengan Vidya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang telah mengatakan kita jadi benar pemenang, sebagai pemenang, maka Tuhan yang memampukan kita juga untuk menang atas semua permasalahan kita. Amin. Mari kita berdoa ya. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk anak-Mu yang Kau kasih, yaitu Vidya, karena Engkau terus menjaga dia dan memberikan kepada dia Tuhan kesadaran akan kebenaran yang daripada Engkau. Kami percaya karena Vidya adalah anak-Mu dan Kau katakan bahwa kami ini lebih dari pemenang, maka saat ini baik Vidya maupun sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami masalah yang sama, hari ini kami berdiri sesuai identitas kami sebagai pemenang. Kami tidak dikalahkan oleh perasaan yang tidak benar. Kami tidak lagi dapat ditaklukkan oleh hal-hal yang dapat membuat kami menyimpang, tetapi kami berdiri teguh sebagai anak Allah yang hidup benar dan sebagai pemenang yang menaklukkan. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya. Sahabat yang baik, terima kasih buat Ya, terima respon kasih. dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Ya. Mari kita kembali saat ini diingatkan sesuai dengan renungan kita tadi, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Yang pertama, sebagai orang beriman, kita harus percaya, mengerti, dan menyadari bahwa di dalam Kristus ini kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Ya. Dan identitas kita adalah pemenang dan penakluk segala sesuatu. Dan yang kedua, sebagai orang beriman, kita harus membangun dan memiliki cara berpikir dan mental sebagai pemenang dan penakluk segala sesuatu, yaitu melihat, berpikir, dan berespon dalam menghadapi segala sesuatu dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. Dan yang ketiga, sebagai orang beriman kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab segala sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau sedang menghadapi masalah yang sulit dan sepertinya sudah tidak ada jalan keluar? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-kebenarannya di dalam dirimu. Supaya engkau percaya dan menyadari bahwa identitasmu adalah pemenang. Lalu kau bangkit, kita bangkit untuk memiliki cara berpikir dan mental sebagai pemenang dan penakluk segala sesuatu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhanku, Engkaulah kekuatanku, padamu ku percaya, padamu ku berharap, dan janji-Mu Kau berikan ku kemenangan, kasih setia-Mu Kau nyatakan padaku. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau jadikan segalanya indah pada waktunya. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu, sebab kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Bapa, sungguh kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kemenangan kepada kami melalui Tuhan kami Yesus yang diurapi dan menjadikan kami sebagai pemenang dan penakluk segala sesuatu. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Tuhan segala sesuatunya adalah mungkin. Saat ini juga yang buruk menjadi baik, yang sakit disembuhkan, dan yang memiliki jalan-jalan yang tertutup semuanya menjadi terbuka. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau mungkin ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau jadikan segalanya
indah pada waktunya. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau jadikan segalanya indah pada waktunya. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu sampai selama-lamanya.